Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan ruang lingkup penilaian kelas berbasis HOT atau High Order Thinking Skill. Ketika kita berbicara tentang penilaian kelas, dan kita berbicara tentang penilaian kelas pada kurikulum 2013, maka seharusnya penilaian yang kita gunakan adalah penilaian yang berbasis pada HOT atau High Order Thinking Skill, yang menggunakan taksonomi Bloom sebagai acuan untuk menentukan tahapan berpikir. Oke, kita akan mulai dulu dengan ruang lingkup, kemudian kita lanjutkan ke aspek, jenis-jenis, dan penerapan penilaian kelas. Ruang lingkup penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan hasil belajar siswa, sehingga melalui penilaian kelas, guru bisa menentukan apakah siswa tersebut telah mencapai kompetensi yang diinginkan atau belum. Selain itu, penilaian kelas ini dilakukan secara terencana dan sistematis dan diberlakukan selama proses pembelajaran, baik digunakan untuk menilai pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Oleh sebab itu, penilaian kelas ini merupakan proses untuk mengumpulkan seluruh informasi yang ditujukan untuk mengetahui hasil belajar siswa, sehingga hasil penilaian itu bisa dijadikan sebagai acuan dari keberhasilan atau kegagalan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Jika dia tidak berhasil, maka dia harus mengikuti remedial, sedangkan anak-anak yang berhasil, maka dia bisa diberikan pengayaan untuk menunggu teman-teman lainnya yang masih melakukan proses remedial. Oke, lanjut. Selanjutnya, ranah penilaian kelas. Penilaian kelas meliputi 3 ranah. Yang pertama adalah afektif, kedua adalah kognitif, yang ketiga adalah psikomotorik. Yang pertama adalah penilaian ranah afektif. Penilaian ini ditujukan untuk menilai aspek sikap dan tingkah laku peserta didik. Jika kita mengacu pada KMA kurikulum 2013, maka ranah afektif ini berada pada KD 1 dan KD 2. Kemudian yang kedua adalah ranah kognitif. Ranah kognitif adalah penilaian yang dilakukan terhadap aspek pengetahuan dan pemahaman peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Sehingga ranah kognitif ini lebih ditujukan untuk menilai potensi intelektual peserta didik, dan dia berada pada KD 3. Selanjutnya, ranah psikomotorik adalah penilaian yang diberlakukan untuk menilai aspek keterampilan dan kinerja serta aktivitas fisik peserta didik. Ini lebih kepada praktek. Dan psikomotorik terdapat pada KD 4. Untuk penilaiannya, afektif dinilai menggunakan instrumen penilaian, kognitif dinilai menggunakan tes, dan psikomotorik juga dinilai menggunakan instrumen penilaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penilaian kelas. Yang pertama adalah berbentuk tes, tujuannya untuk menilai ranah kognitif peserta didik, dan yang kedua adalah non-tes yang ditujukan untuk menilai ranah afektif dan psikomotorik. Macam-macam tes kita bagi menjadi 2, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Sedangkan tes tertulis kita bagi menjadi soal objektif dan soal esai atau uraian. Kemudian kita bagi lagi, soal objektif kita bagi menjadi soal pilihan ganda, soal isian pendek, soal benar salah, soal menjodohkan, soal melengkapi, dan soal teks rumpang. Sedangkan soal uraian kita bagi menjadi uraian terbatas dan uraian bebas. Kemudian untuk yang non-tes itu kita bisa menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, portofolio, ataupun unjuk kerja. Dan keseluruhan non-tes ini menggunakan instrumen penilaian. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus penilaian berbasis HOT? Karena mengacu pada hasil penelitian PISA, Program for International Student Assessment pada tahun 2012, ternyata mayoritas siswa usia sekitar 15 tahun itu belum memiliki kecakapan literasi dasar, baik itu membaca, matematika maupun sains, sehingga perlu adanya peningkatan terhadap kecakapan literasi dasar ini. Karena literasi dasar menjadi acuan kecakapan hidup di abad 21 atau di era 4.0.
Terdapat beberapa konsep pembelajaran dalam penilaian berbasis HOT. Di antaranya adalah menumbuhkan kecakapan siswa seperti berpikir kritis ataupun mampu mengambil kesimpulan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, perangkat pembelajaran yang dibuat seharusnya disesuaikan dengan pembelajaran berbasis HOT ini. Oleh sebab itu, hendaknya perangkat pembelajaran yang dibuat sudah berbasis HOT. Salah satunya tercermin dengan penggunaan KKO atau kata kerja operasional sesuai taksonomi Bloom dalam pengembangan RPP dan penyusunan butir soal. Tingkat keterampilan berpikir dalam HOT menurut Krulik dan Rudnick itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah recall thinking atau menghafal, yang kedua adalah basic thinking atau keterampilan dasar, yang ketiga adalah critical thinking atau berpikir kritis, dan yang keempat adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Dan keempat hal inilah yang menjadi acuan dalam pembelajaran berbasis HOT ataupun penilaian berbasis HOT. Sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya mencakup keempat hal ini, baik itu untuk menghafalkan materi yang dipelajari, kemudian menerapkan keterampilan dasar, kemudian menumbuhkan cara berpikir kritis siswa, dan cara berpikir kreatif. Sedangkan level kognitif berdasarkan taksonomi Bloom edisi revisi oleh Anderson itu terdapat 6 level. Biasa kita sebut dengan C atau kognitif. Yang pertama adalah mengingat, C1, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, dan C6 menciptakan atau mengkreasikan. Kecakapan mengingat itu masuk ke dalam LOTS atau Lower Order Thinking Skill, dan dalam soal dia berjumlah kurang lebih 20%. Sedangkan menerapkan dan memahami itu masuk ke dalam kategori MODS atau Middle Order Thinking Skill, dan jumlahnya kurang lebih 30%. Dan yang terakhir, menganalisis, menilai, dan menciptakan itu masuk ke dalam kriteria HOTS atau Higher Order Thinking Skill, yang jumlahnya kurang lebih 50%. Berikut saya sampaikan kata kerja operasional atau KKO aspek kognitif taksonomi Bloom edisi revisi. Bisa dilihat untuk tingkat LOTS itu berarti C1, mengingat ada beberapa kata kerja di situ. Yang kedua adalah MODS atau Middle Order Thinking, meliputi memahami dan menerapkan, dan yang ketiga adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skill, meliputi menganalisis, menilai, dan menciptakan. Silakan diperhatikan. Kemudian setelahnya KKO atau kata kerja operasional aspek afektif berdasarkan taksonomi Bloom edisi revisi yang direvisi oleh Caldwell. Terdapat 5 tingkatan. Yang pertama adalah menerima, yang kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, dan yang kelima karakterisasi menurut nilai. Selanjutnya, kata kerja operasional untuk aspek psikomotorik berdasarkan taksonomi Bloom edisi revisi oleh Anita Hero. Terdapat 5 tingkatan, yaitu meniru atau imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Berikut adalah contoh format penyusunan kisi-kisi soal. Jadi ketika menyusun kisi-kisi soal, hendaknya teman-teman sekalian mengisi kolom berikut, mulai dari nomornya dulu, kemudian kompetensi dasar yang akan dinilai, kemudian indikator materinya, kemudian indikator soalnya, kemudian tuliskan level kognitifnya, bentuk soal, dan nomor soal. Untuk kompetensi dasar, indikator materi, dan indikator soal hendaknya mencantumkan KKO atau kata kerja operasional sesuai dengan aspek yang akan dinilai. Bisa merujuk ke kata kerja operasional yang sudah saya jelaskan tadi. Dan berikut adalah contoh format penyusunan kartu soal. Ini adalah contoh format penyusunan soal. Langsung fokuskan ke indikator soal. Nah, di indikator soal saya memberikan bold untuk kata menunjukkan. Nah, kata menunjukkan ini diambilkan dari kata kerja operasional. Bisa dicek di KKO yang ada di atas tadi. Oke, ini tadi penjelasan terkait dengan ruang lingkup penilaian kelas berbasis HOT. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.